Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, saudara-saudari dimanapun berada, yang putri, yang kakung, para romo, suster, frater, bruder, dimanapun berada, kita bersyukur untuk hari ini kita mau merenungkan dan menimba inspirasi Sabda Tuhan hari ini, tanggal 8 Februari tahun 2022. Antifon pembuka dari Mazmur 8 ayat 2a, Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Dan dalam bacaan yang pertama, dari kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 22 sampai 23, ayat 27 sampai 30. Dikisahkan bahwa di rumah Allah, Salomo berdoa kepada Tuhan. Dan ia menyadari kuasa Tuhan yang luar biasa berkenan memilih tinggal di tengah umatnya. Ia meminta supaya, atau Salomo meminta supaya Tuhan mendengarkan umatnya. Dan inilah gambaran kehadiran Allah yang sungguh menyertai manusia. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Dan dalam bacaan Injil hari ini, sebelum kita menimba inspirasi dari bacaan Injil, bait pengantar Injil, condongkanlah hatiku kepada perintahmu ya Allah, dan kurniakanlah hukummu kepadaku. Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Di sini Tuhan Yesus mengecam sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena perkataan dan perbuatan mereka tidak selaras. Antara perkataan dan sikap, tindakan mereka tidak selaras. Bahkan mereka lebih taat pada adat istiadat manusia dan mengabaikan perintah Allah, atau mengungkapkan dengan bibir mereka memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Allah sendiri. Dan ini Tuhan Yesus menyampaikan dalam Injil Markus bab 7 ayat 6. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang yang munafik. Bangsa ini memuliakan Allah, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Dan ini Yesus mengatakan, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Dan ini Tuhan Yesus bukan menolak, tetapi melihat motivasi kita berdoa atau kita memuliakan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terkadang kita kelihatan memuji Tuhan, tetapi motivasi kita, hidup kita, atau apa yang kita mohonkan itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini bertentangan dengan apa yang semestinya. Kita memuliakan Tuhan karena Allah pantas dimuliakan, karena Allah yang sungguh luar biasa memberikan hidup bagi kita, dan Allah memberikan yang terbaik bagi setiap kita, dan yang Ia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Seringkali kita berdoa seperti tadi itu, yang paling sering itu kita seperti ATM-nya, meminta sekian dan berharap Allah memberi sekian. Allah menghendaki, Allah memberikan sesuai dengan yang Ia kehendaki. Maka sikap yang terpenting adalah mengungkapkan, memohon, tetapi selaras dengan kehendak Tuhan. Maka dibutuhkan kerelaan hati kita, kerendahan hati kita
untuk menangkap kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita mohon agar kiranya hari demi hari kita belajar untuk menaati perintah Tuhan, yakni mengasihi sampai kita sendiri terluka. Dan ini tidak mudah, mengasihi sampai kita sendiri mengalami luka. Itulah yang Santa Teresia dari Kalkuta mengajak kita, Mother Teresa mengajak kita untuk boleh menyadari bahwa kita pun belajar mengamalkan kasih Tuhan, mencintai sampai terluka. Sungguh tidak mudah memang. Mudah untuk mengatakan, apakah saya pun melakukan demikian. Terkadang karena ego kita, karena perilaku ini, bibir mengungkapkan demikian, tetapi hati bisa jadi jauh dari Tuhan. Maka hari ini kita semua diundang untuk belajar dari inspirasi sabda Tuhan ini. Tuhan Yesus mengkritisi kita semua, termasuk saya, untuk boleh menyadari bahwa kalau kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, yaitu semestinya kita memuliakan karena Allah yang sungguh mengasihi kita dan memberikan perintah untuk kita pun mengasihi sampai kita sendiri pun terluka. Karena itulah pengalaman pengorbanan salib. Dan pengalaman itu membentuk kita untuk menjadi sungguh-sungguh beriman. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas. Untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, ulang tahun perkawinan, juga penyembuhan bagi yang sedang mengalami sakit. Kiranya kerahiman Allah sendiri menyembuhkan dan menguatkan. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.